Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zakaria, NIM 116 dari kelas B Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah. Kenapa di kedua tempat tersebut itu berbeda? Baik, langsung saja. Dakwah Nabi Muhammad SAW merupakan proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara bertahap, penuh kesabaran dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dihadapi, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan perencanaan dan hikmah yang mendalam. Dalam sejarahnya, dakwah ini terbagi menjadi dua fase. Fase utama yaitu fase Mekah dan fase Madinah yang masing-masing memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari segi metode, tujuan maupun tantangan yang dihadapi. Di Mekah, dakwah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan merupakan tahap awal penyebaran Islam, di mana fokus utama dakwah adalah penanaman akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwasannya hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah, serta menolak segala bentuk penyembahan berhala yang sudah menjadi tradisi masyarakat saat itu. Selain itu, Nabi juga mengajarkan tentang hari akhir, pahala dan dosa, serta pentingnya akhlak yang baik seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini dilakukan karena masyarakat Mekah pada saat itu masih berada dalam masa jahiliyah, yaitu masa di mana mereka belum mengenal ajaran tauhid secara benar dan masih sangat kuat mempertahankan tradisi nenek moyang. Mereka menyembah berhala dan meyakini bahwasannya tradisi mereka yang dilakukan secara turun-temurun tidak boleh diubah, sehingga ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran baru, banyak dari mereka yang menolak karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan mereka. Selain itu, struktur sosial masyarakat Mekah juga tidak adil. Kaum bangsawan Quraisy memiliki kekuasaan besar, sementara kaum lemah seperti budak, kemudian orang miskin itu sering ditindas. Ajaran Islam yang menekankan persamaan derajat dianggap itu sebagai ancaman bagi mereka, karena dapat menghapus sistem sosial yang selama ini menguntungkan mereka. Dari segi ekonomi, masyarakat Mekah juga bergantung pada perdagangan dan aktivitas keagamaan di sekitar Ka'bah yang saat itu dipenuhi berhala, sehingga mereka khawatir jika ajaran Islam ini berkembang, maka kebiasaan tersebut itu akan hilang
dan akan berdampak pada pendapatan mereka. Karena kondisi inilah dakwah Nabi Muhammad SAW pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga dan sahabat, untuk memeluk Islam. Strategi ini bertujuan untuk membangun keimanan yang kuat secara perlahan tanpa menimbulkan konflik secara besar dengan masyarakat, serta untuk melindungi para pengikut awal yang jumlahnya masih sedikit dan belum memiliki kekuatan. Setelah beberapa waktu dan jumlah pengikut mulai bertambah, Nabi kemudian diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun, ketika dakwah dilakukan secara terbuka, penolakan dari kaum Quraisy semakin keras. Mereka tidak hanya menolak secara lisan, tetapi juga melakukan tindakan kekerasan seperti menghina, memfitnah, kemudian menyiksa, bahkan berusaha membunuh Nabi. Para pengikut Nabi, terutama yang berasal dari golongan lemah, mengalami penderitaan yang sangat berat. Bahkan ada yang disiksa hingga meninggal. Selain itu, kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan terhadap Nabi dan pengikutnya dengan cara mengisolasi mereka secara sosial dan ekonomi agar dakwah Islam tidak berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya dakwah di Makkah penuh dengan tantangan dan tekanan, sehingga membutuhkan kesabaran dan keteguhan iman yang luar biasa. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah dengan penuh kesabaran dan tidak pernah menyerah. Beliau itu terus menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kelembutan, sehingga sedikit demi sedikit jumlah pengikut semakin bertambah dan keimanan mereka semakin kuat pula. Setelah melalui perjuangan yang panjang di Mekah, akhirnya Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah yang menjadi titik awal perubahan besar dalam perkembangan dakwah Islam. Di Madinah, kondisi masyarakat sangat berbeda dibandingkan dengan di Mekah. Alasannya karena masyarakatnya lebih beragam dan terbuka. Mereka terdiri dari berbagai suku dan agama, seperti kaum Ansar sebagai penduduk asli, kemudian kaum Muhajirin sebagai pendatang dari Mekah, serta kelompok Yahudi yang telah lebih dulu tinggal di sana. Keberagaman ini membuat masyarakat Madinah lebih terbiasa dengan perbedaan dan lebih mudah menerima ajaran baru dibandingkan masyarakat Mekah yang cenderung tertutup. Selain itu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Madinah yang sering mengalami konflik antar suku, sehingga mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyatukan mereka dan menciptakan kedamaian. Kehadiran Nabi Muhammad SAW disambut dengan baik, bahkan mereka memberikan dukungan dan perlindungan kepada beliau serta para pengikutnya sehingga dakwah dapat dilakukan secara terbuka tanpa rasa takut. Di Madinah, dakwah itu tidak hanya berfokus pada akidah,
tetapi juga mencangkup berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Nabi mulai membangun masyarakat Islam yang teratur dengan mengatur hubungan sosial, memperkuat persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan tolong menolong. Dalam bidang ekonomi, Nabi mengajarkan kejujuran juga dalam berdagang, dan beliau melarang praktik yang merugikan orang lain. Jadi dilatih untuk berdagang dengan jujur, seperti itu kurang lebih. Seperti riba dan penipuan itu kan merugikan, nah itu dilarang oleh Nabi. Kemudian dalam bidang hukum, beliau itu menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Alasannya ya agar berjalan dengan adil dan tertib itu. Sedangkan dalam bidang politik, beliau berperan sebagai pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan dan menjaga keamanan masyarakat. Dengan demikian, Islam di Madinah tidak hanya menjadi ajaran kepercayaan tetapi juga menjadi sistem kehidupan yang lengkap. Meskipun kondisi di Madinah lebih mendukung, namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi, seperti perbedaan kepentingan antar kelompok, adanya kelompok munafik yang berpura-pura beriman tetapi sebenarnya menentang Islam, serta ancaman dari luar seperti serangan dari kaum Quraisy yang ingin menghentikan perkembangan Islam yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi mampu menghadapi semua tantangan tersebut yang sangat berat dengan kebijaksanaan, yaitu dengan strategi yang tepat serta kepemimpinan yang kuat, sehingga Islam itu dapat berkembang dengan pesat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasanya perbedaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah disebabkan oleh perbedaan kondisi masyarakat, tingkat penerimaan terhadap ajaran Islam, serta situasi sosial dan politik yang ada. Di Mekah, teman-teman, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada awalnya karena adanya penolakan dan tekanan yang sangat kuat dengan fokus utama pada penanaman akidah dan pembentukan keimanan yang kuat. Sedangkan di Madinah, dakwah itu dilakukan secara terang-terangan. Yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwasanya di Madinah itu orangnya itu terbuka gitu dan memiliki banyak suku dan agama yang beragam. Karena adanya dukungan juga dan perlindungan dari masyarakat serta mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Perbedaan ini itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki strategi dakwah yang sangat kuat, sangat bijak,
yaitu mampu menyesuaikan metode dengan kondisi yang dihadapi, sehingga dakwah itu berjalan itu sangat efektif gitu, tidak membingungkan. Jadi beliau itu merupakan sosok yang sangat bijaksana itu tadi. Hal ini menjadikan pelajaran penting bagi kita semua teman-teman, bahwasanya dalam menyampaikan kebaikan tidak cukup hanya dengan niat yang baik, tetapi juga memerlukan strategi yang tepat. Di samping itu juga harus memiliki kesabaran, keteguhan, serta kemampuan untuk beradaptasi. Itu tadi yang kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk menyampaikan Islam itu seperti apa ke masyarakat setempat. Dengan meneladani perjuangan Nabi, kita itu dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tidak mudah menyerah, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan dengan sikap yang baik dan penuh dengan kesabaran. Bisa kita lihat sendiri teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menilai dari dakwah Nabi itu di logika itu sangat gimana ya, benar-benar gak masuk akal gitu ya. Masuk akal cuman gimana ya, penuh tantangan gitu di dakwah yang beliau sampaikan gitu di dua tempat itu, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian selain itu juga kita itu juga dapat memahami bahwasanya keberhasilan dalam suatu perjuangan itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang tentunya, tidak dengan proses yang sangat singkat, melainkan semuanya itu perlu strategi itu tadi. Penuh strategi dan penuh pengorbanan juga tentunya. Pengorbanan yaitu sabar dalam menghadapi kaum-kaum yang begitu menjengkelkan atau gimana itu ya nyimpulinya. Oleh